Tapi ternyata setelah Ustadz bilang kalau ada beberapa ciri-ciri istiroj, itu saya langsung jatuh sejatuh-jatuhnya pada Ustadz. Pas Ustadz bilang kalau ciri-ciri tersebut ternyata saya di dalamnya. Dan saya sudah 4 tahun Ustadz di sana, di dunia sana. Dan udah 2 bulan terakhir ini saya mencoba untuk keluar dari sana Ustadz. Dan alhamdulillah saya sudah, ya saya sholat, saya tahajud, saya semuanya saya kerjain. Saya berdoa sama Allah tuh biar saya tuh berubah jadi lebih baik gitu. Dan pada saat saya berubah, teman-teman saya tahu keburukan saya, dan mereka ngejauhin saya semuanya. Totally semuanya. Orang ada di sini Ustaz. Semuanya. Dan itu teman saya selama 16 tahun ini. Dari kecil. Totally mereka benar-benar ngejauhin saya karena aib saya yang satu ini. Dan saya juga merasa saya jijik sama diri saya sendiri. Bahkan ketika saya melihat kaca tuh saya, what the hell are you? Lu siapa sih? Gue jijik banget sama lu gitu Ustaz, kasarnya. Dan saya bingung harus gimana. Dan pada saat saya sholat tahajud setiap hari, dan saya bahkan melakukan sholat taubat itu setiap hari, saya semakin ngerasa gak pantas buat saya tuh diampunin Ustaz. Semakin saya melakukan sholat, semakin saya melakukan sholat taubat, semakin saya berdoa, saya semakin ngerasa jijik sama diri saya, dan saya semakin gak bisa terima diri saya. Saya nggak tahu saya siapa, dan saya nggak tahu kenapa bisa melakukan hal sebodoh itu. Saya nggak tahu caranya saya bisa mempertahankan diri saya buat jadi lebih baik, karena kayaknya ini benar-benar titik terendah saya Ustaz. Saya jauh dari siapapun dan saya sekarang lagi nggak punya siapa-siapa. Dan sebelum pertanyaan dan pernyataan ini saya ungkapkan ke Ustadz, saya mau nyampein ke teman-teman saya yang sudah menjauhi saya 16 tahun berteman sama saya. I just want you to know guys that I try so hard to make myself better. I try so hard. Aku coba buat berubah, buat diri aku lebih baik. Tapi dengan mudahnya kalian ninggalin saya. Dan saya cuma mau nyampein ke kalian kalau ketika kalian butuh saya masih Adi yang dulu. Saya masih Adi di tempat yang sama. Ketika kalian butuh saya tidak akan menjauh. Ketika saya bisa membantu kalian, saya akan bantu kalian. Jadi ketika kalian butuh saya, pergi di mana kalian tahu saya berada. Saya tidak akan membenci kalian dalam hal sekecil apapun yang kalian lakukan ke saya atau kesalahan-kesalahan yang pernah kalian lakukan ke saya. Jadi banyak pelajaran yang bisa saya ambil, dan sebenarnya saya cuma lagi nggak terima diri saya sekarang aja Ustaz. Makasih Ustaz. Oke, ya, boleh tepuk tangan buat Mas Adi ya. Silakan Ustaz. Baik Mas Adi, salah satu kebaikan yang Allah berikan kepada Mas Adi itu hari ini adalah An-Nadam. Apa itu An-Nadam? An-Nadam itu adalah penyesalan yang luar biasa. Kenapa penyesalan itu adalah sebuah anugerah dari Allah? Karena kata para ulama, An-Nadam wat taubah wat taubatu hiyan nadam. Penyesalan itu adalah ciri-ciri taubat, dan taubat itu adalah sebuah penyesalan. Semakin dalam penyesalan kita tentang kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, berarti semakin baik taubat kita. Maka bagus kalau kita semuanya punya rasa penyesalan dalam hati kita. Dan insya Allah semua kita pernah menyesal kan, melakukan sebuah dosa, walaupun kemudian mengulanginya lagi, kemudian menyesal lagi, kemudian mengulanginya lagi. Atau ada orang yang mungkin penyesalannya tuh besar sekali karena dosanya tuh terlalu besar, terlalu banyak, seolah-olah sudah gak pantas lagi disebut sebagai seorang manusia. Akhirnya muncullah penyesalan yang besar. Maka penyesalan itu tanda rahmat Allah kepada Mas Adi. Karena kalau Allah gak sayang sama Mas Adi, Allah akan biarkan Mas Adi dengan dosa-dosanya. Jadi ketika Allah
memberi rasa penyesalan, rasa bersalah, mulai sadar, itu salah satu bentuk bukti Allah masih perhatian dan sayang sama Mas Adi dan kita semuanya. Jadi jangan berkecil hati ketika kita menyesali dosa-dosa. Memang kita harusnya menyesali dosa-dosa kita. Memang harusnya kita tahu diri kalau kita itu bukan siapa-siapa. Kita itu lebih rendah daripada tempat kita berpijak. Kita mungkin bahkan pernah lebih rendah daripada seekor hewan ternak. Itu bagus, nggak apa-apa. Tetapi jangan merasa bahwa itu sebagai sebuah kemunduran. Jangan hanya larut dalam penyesalan, tapi lihatlah itu sebagai salah satu bukti Allah sayang sama kita. Ketika kita menyesal, kita juga tahu bahwa Allah sayang sama kita, makanya dikasih penyesalan. Maka kemudian kita berharap kepada Allah, ya Allah, bantu saya untuk memperbaiki diri. Ya Allah, bantu saya untuk bangkit dari kehinaan ini. Ya Allah, bantu saya untuk menjadi orang yang lebih benar, orang yang lebih baik setelah ini. Kenapa kita berharap sama Allah? Karena penyesalan itu adalah sebuah kode dari Allah agar kita pulang lagi kepada Allah, agar kita kembali lagi kepada Allah, agar kita mengangkat lagi kedua tangan kita kepada Allah. Itu yang paling baik yang kita lakukan hari ini. Makanya Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 53 yang sering saya ulang-ulang. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Apa arti melampaui batas? Yang dosanya itu udah gak kehitung, yang dia ngerasa dirinya itu udah sangat hina dan rendah, yang dia ngerasa dirinya itu penuh dengan aib dan celah, yang mungkin dosa-dosanya itu tidak ada yang satu pun yang dia tinggalkan, semua dosa besar pernah dia lakukan. Itu namanya asrafu, berbuat dosa dengan dosa-dosa yang melampaui batas. Tapi Allah memanggil dia dengan panggilan lembut, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Itu panggilan pujian loh. Ketika dipanggil hamba-hamba itu pujian. Apalagi pakai kalimat ibad, bukan abid. Kalau dipanggil abid masih wajar, dipanggil ibad. Dipanggil ibad itu artinya tuh dipuji banget, padahal dia ahli dosa. Kenapa ahli dosa ini malah dipanggil ibad? Wahai hamba-hambaku, seperti ayah memanggil wahai anakku tersayang. Kenapa masih dipanggil dengan panggilan yang penuh kasih sayang? Karena Allah itu Rahman,